Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Silakan duduk ya Bu ya. Ya, Baik Ibu, ini dengan Ibu siapa sebelumnya? dengan Ibu Eka. Ibu Eka ya Bu ya. Sebelumnya belum pernah konseling ya Bu ya. Belum pernah Bu. Iya Ibu. Di sini sebelum kita akan melakukan konseling, kita akan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu. Ibu jangan takut ya Bu ya. Iya. Tutup tirai dan tutup pintu terlebih dahulu. Sebelumnya kan ini kan konseling pertama. Ibu tadi sempat menjelaskan di mana kita akan melakukan konseling tentang deteksi dan penyalahgunaan obat terlarang ya Bu ya. Iya. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tentang gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental sendiri itu merupakan gangguan yang kondisi yang mempengaruhi suasana hati, pikiran dan perilaku kita ya Bu ya. Jadi di sini gangguan kesehatan mental sendiri itu biasanya sangat mempengaruhi keseharian kita sendiri. Jadi untuk trauma yang membuat gangguan kesehatan mental itu sendiri ada trauma signifikan, yaitu seperti lainnya kekerasan pada anak, faktor genetik ya Bu ya. Terus kelainan otak, cedera kepala, isolasi sosial dan kesepian, penggunaan atau kehilangan pekerjaan, kerugian sosial, kemiskinan atau utang, dan mengalami diskriminasi. Biasanya kan kalau misalnya orang kayak menggunakan obat-obatan seperti itu ada trauma masa lalu atau enggak, dia memang pernah mengalami sesuatu yang membuat dia kayak nggak berharga nih hidup saya kayak gitu kan. Nah jadi untuk apa saya hidup, mending saya menggunakan ini kayak gitu, membuat saya ya nyaman atau gimana kalau menggunakan obat terlarang tuh. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda gangguan mental akibat penyalahgunaan obat. Jadi untuk tanda-tandanya sendiri itu biasanya gangguan kesehatan mental itu muncul dalam bentuk masalah fisik ya Bu ya. Iya. Muncul dalam masalah fisik seperti sakit perut, sakit punggung, sakit kepala, atau sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Jadi sebagian besar penyakit mental itu tidak bisa membaik dengan sendirinya jika tidak diobati. Bahkan penyakit mental dapat memburuk seiring waktu dan menyebabkan masalah serius. Nah jadi karena ini kan dapat menyebabkan masalah serius, jadi segera menemui psikiater atau psikolog untuk kayak konseling lah, untuk konsultasi dengan masalah kesehatan yang dialami sekarang gitu misalnya ya Bu ya. Iya. Terus untuk gangguan pemakaian obat terlarang sendiri itu ada NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi semua istilah ini umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya, seperti itu. Jadi untuk penggunaan obat ini biasanya banyak banget ya Bu ya. Kalau misalnya sudah pernah pakai sekali atau enggak, ini terpengaruh dari teman, misalnya punya teman yang pengguna, terus ditawarin nih nggak tahu itu obat terlarang atau gimana, jadi kayak terpengaruh lah, dikasih sama teman terus coba sekali ketagihan minta lagi, seperti itu. Selanjutnya itu tentang gangguan psikis obat terlarang. Tadi kan ada jenisnya NAPSA ya Bu ya. Yang disebutkan tadi itu jenisnya NAPSA itu biasanya yaitu senyawa psikotropika yang biasanya dipakai untuk membius pasien atau operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Jadi dia nggak sembarang digunakan ya Bu ya. Jadi misalnya ada itu kan tadi kandungannya dalam bius, untuk membius misalnya ada operasi penting yang dilakukan pembiusan agar tidak merasakan sakit, seperti itu. Terus yang jenisnya psikotropika itu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi bahan adiktif lainnya. Jadi zat atau bahan lain bukan untuk narkotika atau psikotropika yang pengaruh pada kerja dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi meskipun demikian, pentingnya kiranya diketahui bahwa
eh, tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunanya karena cukup banyak narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi bukan cuma untuk dipakai seperti untuk untuk candu seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk di bidang kesehatan juga sangat penting ini. Baik Ibu, di sini selanjutnya itu dengan gangguan psikis obat terlarang itu jenisnya sabu-sabu ya Bu ya. Jenis tadi sudah disebutkan jenis ganja, dan selanjutnya itu jenis sabu. Itu ada amfetamin yang merupakan jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berubah bubuk putih, kuning maupun coklat. Bubuk putih itu kristal kecil, jadi itu bentuknya ya Bu ya. Terus merek amfetamin lainnya seperti metadrin, dexamyl, itu jenis-jenis obat yang memiliki kandungan seperti itu. Jadi untuk amfetamin sendiri memiliki banyak efek stimulan ya Bu ya. Biasanya diantaranya meningkatkan aktivitas atau gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur seperti itu. Jadi keadaan overdosisnya, misalnya biasanya orang kan menggunakan overdosis, nah makanya obat-obatan ini tuh tidak boleh digunakan sembarangan seperti itu. Jadi efek sampingnya berbeda kalau digunakan overdosis. Kalau di rumah sakit itu kan dari ini dokter ya, jadi sudah diatur lah dosisnya berapa, jadi diawasi seperti itu. Untuk efek-efek tersebut biasanya kan menjadi berlebihan ya. Efek lain menimbulkan adalah pemakaian untuk merasa nyeri, demam, otak sulit berpikir, dan konsentrasinya berangsur-angsur membangkit, dan kegelisahan luar biasa. Jadi cara paling umum untuk menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai berupa nama lain atau ice, sabu, glass, quartz, ya seperti itulah, banyak macam dari nama-namanya itu. Baik, selanjutnya itu tentang penyalahgunaan obat karena dari keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Biasanya kan untuk penyalahgunaan obat ini sendiri banyak ya Bu ya. Misalnya dari lingkungan atau enggak dari diri sendiri, misalnya kayak kita nih kesepian, butuh teman, nggak tahu arah lah mau kemana, jadinya ke teman seperti itu. Kita berteman sama orang yang nggak benar atau nggak baik, bukan nggak benar ya, mungkin temannya juga salah arah seperti itu, jadinya membawa temannya yang lainnya salah arah juga. Jadi faktornya pertama tadi kan faktor pribadi, penyebab dari diri sendiri itu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian lemah, kurangnya percaya diri, dan tidak mampu mengendalikan diri dan dorongan ingin tahu. Terus faktor keluarga, penyebabnya ada faktor keluarga yang bersumber dari keluarga atau orang tua. Salah satu dari orang tua adalah pengguna narkotika, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Terus untuk dari keluarganya tidak harmonis. Terus ada dari faktor lingkungan sendiri, yaitu tadi dari luar lingkungan keluarga, yaitu sekolah. Misalnya sekolahnya kurang disiplin, terletak di tempat hiburan, kurangnya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan ada salah satu murid yang pengguna narkoba, yaitu tadi misalnya temannya pengguna, jadi menyebar ke teman-teman lainnya. Terus untuk lingkungan sebaya juga tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Dampak penyalahgunaan terhadap psikis sendiri biasanya itu berdampak pada merosotnya psikis atau kualitas dari manusia tersebut. Misalnya nih, faktor otaknya berkembangnya biasanya kan kalau remaja atau sudah beranjak dewasa itu kan faktor otaknya dia berkembangnya normal. Terus nanti misalnya penggunanya nih mulai terganggu, misalnya dari ingatannya sendiri mudah melupakan sesuatu, terus kurang berkonsentrasi, terus perasaan berubah dan kurangnya motivasi diri.
Terus menimbulkan ketergantungan, overdosis, gangguan pada organ tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru, dan jantung. Perubahan pada gaya hidup, nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, misalnya tindakan asusila, misalnya terus bahkan adanya antisosial biasanya. Terus akibat jarum suntik tidak steril dan terkena misalnya HIV, AIDS, terus radang pembuluh darah, hepatitis, dan juga tuberkulosis. Terus kalau narkoba juga dapat menyebabkan pembunuhan kepribadian yang narsistis, ada gangguan histrionik dan sebagainya. Jadi dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan sosial sendiri biasanya sangat erat ya kaitannya dengan kriminalitas, misalnya pencurian, korupsi, terus sampai manipulasi demi narkoba. Tidak jarang seorang anak untuk membunuh ayah atau ibunya, saudaranya, untuk misalnya nih udah nggak punya uang seperti itu. Jadinya pergaulannya juga udah kemana-mana, nggak punya uang jadi ngerampok atau enggak membunuh orang tua demi merebut uang dari orang tua kalau nggak dikasih uang dari orang tua, seperti itu. Jadi juga narkoba sendiri membuat manusia menjadi kejam dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan serta budi pekerti yang rendah, memperburuk akhlaknya dan lebih buruk dari binatang, seperti itu ya Bu ya, dari efek-efek dari narkoba sendiri. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan Bu sebelumnya? Cukup Bu. Cukup ya, berarti apa yang saya jelaskan sudah cukup jelas banget ya Bu ya? Iya cukup jelas. Jelas ya. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai menjelaskan. Semoga dari yang saya jelaskan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Mungkin dari lingkungan sekitarnya ada yang misalnya nih ciri-cirinya mungkin ada yang menggunakan, tanda-tandanya tadi sudah saya jelaskan. Ya mungkin bisa dijelaskan kepada orang tuanya atau memberikan edukasi kepada tetangga seperti itu untuk mengawasi dan membimbing anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai menjelaskan. Terima kasih Bu untuk kerjasamanya. Baik, terima kasih Bu.